Sebelum taklim kita, marilah kita memperbarui kita dengan membaca syahadat, istighfar, kemudian Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami
يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واصبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحي اجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-10. Asmaul Husna yang ke-10 yaitu Al-Mutakabbir, yang mempunyai kebesaran atau yang maha besar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita berulang-ulang menyebut nama Allah setiap kita melakukan sholat? Itu pasti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu harus kita ucapkan setiap gerakan dari awal takbiratul ihram kita Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kita ruku, dituntun lagi baca Allahu Akbar. Setelah ruku kita i'tidal, dituntun untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal kita sujud, dituntun lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Sujud yang pertama lalu duduk di antara dua sujud,
dituntun lagi kita untuk. Jadi ini memberikan pemahaman kita agar kita itu selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Sebagai ilustrasi saja. Ilustrasi ketika kita melihat di depan kita itu ada kotak, Pak Bas ya, kotak. Di situ kelenteng-kelenteng putih, hitam, putih, hitam. Kita mengatakan bahwa ini kotak ini adalah permainan catur. Ketika kita melihat kotak-kotak yang dibuat putih, hitam, lalu dalam diri kita ini adalah permainan catur. Dan dalam diri kita tanpa berpikir panjang, kita mengatakan berarti permainan ini ada yang menciptakan. Pasti. Tidak ragu lagi ya Pak Bas ya. Pasti ada yang menciptakan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita berpikir lebih panjang lagi. Di dalam kotak itu, bentuknya itu tidak sama Pak Bas. Ada yang namanya kuda. Itu bentuknya kan seperti kepala kuda. Lalu ada yang dinamakan pion. Pion itu yang kecil-kecil itu. Lalu oleh pencipta permainan catur ini, tidak hanya pion saja yang diciptakan. Ciptakan menteri. Menteri. Lalu apakah sudah cukup untuk permainan catur sebagai permainan? Belum. Dia ciptakan beteng. Lalu setelah itu apa lagi? Seter atau patih. Lalu terakhir dia menciptakan raja. Ini kita berpikir luar biasa, ini orang yang menciptakan permainan catur itu luar biasa. Dia sampai menciptakan adanya pion, adanya menteri, adanya beteng, adanya kuda. Benar kuda Pak, namanya kuda ya. Itu dia tidak berhenti di sini, dia ngatur agar permainan itu berjalan dengan baik, itu diatur. Kalau pion jalannya lurus dan tidak boleh mencolot ya Pak Bas. Harus diatur berapa kotak. Lalu kuda beda dengan pion jalannya, harus L. Nah, coba pikiran kita pernah enggak Pak Bas ketika melihat catur berpikir seperti itu. Lalu menteri jalannya seperti apa Pak? Miring. Setelah diatur jalannya semuanya, menteri diatur jalannya miring, beteng malang, lalu kuda L, pion maju. Nah, itu lalu patih los, bisa los. Raja tidak boleh los, pelan-pelan. Ya Mas ya. Nah, itu kita setelah melihat aturan-aturan seperti itu, agar permainan ini berjalan dengan baik, maka masih ditingkatkan lagi oleh pencipta catur ini. Yang namanya beteng itu dengan patih menang mana? Menang patih ya. Terus menteri bisa dikalahkan dengan beteng enggak Pak? Pak Bas pernah main catur enggak? Ini yang jamaah ini yang ahli catur siapa? Enggak ada. Kalau ada mesti Pak. Siapa Pak Bambang? Oh. Pak Bambang. Itu menteri itu sama beteng menang mana? Oh, lalu Pak Bambang punya strategi bagaimana agar menang itu ada enggak strateginya? Ada itu ya. Nah ini, jadi ini kira ilustrasi saja. Jadi yang pertama kita punya keyakinan bahwa catur ini ada yang menciptakan permainan. Lalu dari pencipta permainan catur itu dia menciptakan bentuk-bentuk, ada pion, ada beteng, ada menteri, ada patih, ada raja, ada
kuda. Setelah diciptakan diatur jalannya. Tetapi kita tidak mampu mengetahui si pencipta ini. Pak Udawi tahu enggak pencipta catur yang jelas manusia, pasti manusia, enggak mungkin. Enggak mungkin macan menciptakan catur, enggak mungkin, pasti manusia. Nah, manusia ini kita sudah enggak mampu lagi. Hidungnya pesek atau mancung enggak tahu. Lalu orangnya tinggi atau pendek tidak tahu. Orangnya hitam atau putih juga tidak tahu. Ini keterbatasan kita. Nah, sekarang kita tarik bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dibatasi oleh leluhur kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Jadi kita itu tidak boleh berpikir tentang Allah, zat Allah itu tidak boleh, tidak mampu. Karena keterbatasan kita. Jangankan kok mikir tentang Allah, mikir yang menciptakan catur saja kita sudah tidak mampu. Lah, kita dituntun oleh leluhur kita agar berpikir tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan bumi dibuat seperti ini. Allah menciptakan air dibuat seperti air itu. Allah menciptakan matahari dibuat seperti itu. Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan bintang. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kita dituntun atau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca alam semesta ini. Kenapa matahari dibuat seperti itu? Kok tidak dibuat beda? Katakanlah dibuat hitam. Ya Pak Bas ya. Kalau dibuat hitam kan enggak ada sinarnya. Nah, kenapa bulan dibuat tidak terlalu cerah seperti matahari? Kenapa bintang-bintang itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil-kecil? Sehingga ketika kita melihat ke atas itu ada keindahan tersendiri. Lalu ketika kita melihat gunung warnanya kok biru, tidak coklat Pak Bas. Tapi padahal kalau kita dekati kan tidak biru. Nah inilah yang Allah ciptakan sehingga kita punya kesadaran. Kesadaran ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita sadar bahwa diri kita ini tidak ada artinya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita dibandingkan dengan matahari, tidak mungkin Pak Bas ya. Tidak ada artinya sama sekali kita dibanding matahari. Kita dibandingkan dengan air laut yang begitu banyak, tidak ada artinya. Sehingga akhirnya kita punya kesadaran bahwa diri kita ini adalah kecil dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kalau matahari itu tunduk dengan perintah Allah, pokoknya matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu selalu tidak pernah matahari itu protes, tidak melaksanakan perintah Allah. Udah mbak ya sekali-sekali capek Allah berhenti, ya tidak pernah. Lalu air diciptakan oleh Allah seperti itu. Tidak pernah protes, lalu air menjadi menggumpal dan sebagainya. Nah diri kita ini dibanding makhluk-makhluk yang lain itu sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil. Maka sudah sepantasnya kita itu tunduk
pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu kecil tapi diberi nikmat oleh Allah banyak sekali. Bayangkan, kates ya untuk manusia, mangga untuk manusia, jeruk untuk manusia, kambing untuk manusia, sapi untuk manusia, kangkung untuk semuanya dinikmati oleh kita. Lalu dengan nikmat-nikmat yang banyak itu kita selalu ingat, ya Rahman, ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Tapi di balik ya Rahman kita harus batasi diri kita dengan ya Jabbar. Allah itu memaksa. Ketika kita diberi nikmat banyak tidak bisa mensyukuri, maka Allah akan memberikan nama, tampil dengan namanya ya Jabbar. Kita dipaksa. Kemarin Pak Sigit bisa lari-lari karena tidak mensyukuri nikmat lalu dipaksa. Tahu-tahu sakit. Nah, maka antara ya Rahman dan ya Jabbar ini kita selalu ada pada diri kita, dan paling tinggi adalah kita sebut Allahu Akbar. Dengan ucapan Allahu Akbar bahwa diri kita ini kecil, maka kita harus mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.